Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran dari salah satu Bapak Filokalia atau Bapak Gereja yang bernama Saint Maximus the Confessor atau Maximus Sang Pengaku Iman dalam tulisannya The 400 Texts on Love, 400 teks tentang kasih, ya. Nah, kita sudah masuk ke bagian yang kedua atau the second century pada poin yang ke-30 kemarin terakhir. Nah, kemudian kita akan hari ini kita akan coba melihat beberapa teks di dalam second century ini. Kita akan masuk pada teks poin atau nomor ke-31. Maximus menuliskan bahwa passions atau hawa nafsu ya yang merupakan akibat dari pikiran-pikiran jahat seringkali disebut sebagai logismoi itu tersimpan di dalam jiwa kita dan itulah yang menyebabkan iblis bisa leluasa bekerja membangkitkan yang namanya pikiran-pikiran yang terkontaminasi oleh passions ya. Nah, impatient thought in us. Nah, kemudian kita memiliki intelek atau nous ya untuk mematikan pikiran tersebut. Nah, jika intelek itu kalah, maka akhirnya akan naik menjadi dosa. Ya. Tetapi kalau kita bisa mengatasi impatient thought tadi atau patience tadi, maka kita bisa mengatasi dosa itu. Tapi jika kita gagal, maka kita akan berdosa di dalam mind atau nous dan kemudian ini akan naik menjadi sin in action dalam satu tindakan. Ya, jadi ada dosa di dalam mind dan dosa yang dilakukan oleh tindakan. Nah, patience ini yang ditimbulkan oleh demons ya, and then menghasilkan patience itu menghasilkan impassionate thought. Ya, kira-kira kalau disimpulkan bagannya itu seperti ini ya. Jadi proses bagaimana timbulnya patience dan dosa di dalam diri seseorang menurut Saint Maximus ada godaan dari demons atau setan ya atau iblis and then menghasilkan patience yang ada masuk ke dalam jiwa kita dan itulah timbul yang namanya impassional thought di mana pikiran-pikiran kita itu akhirnya terkukung oleh hawa nafsu tersebut dan akhirnya akan naik menjadi dosa, baik dosa di dalam pikiran maupun dosa di dalam perbuatan. Ya, jadi bagannya prosesnya adalah demons, kemudian menghasilkan patience, and then impassional thought, lalu menghasilkan actions to sin in mind and terakhir in actions. Ya. Kemudian di bagian first century ya poin ke 84 ya dia juga Maximus juga menjelaskan bahwa proses patience ini adalah mulai dari memori and then ya kemudian ini akan mengukung intelek, dari intelek inilah akan menghasilkan patience dan passion inilah yang akhirnya jika tidak ditaklukkan akan menaklukkan intelek itu sendiri dan akibatnya adalah dosa. Ya, kemudian di dalam first century di video yang sebelumnya saya juga menjelaskan bagaimana Maximus the Confessor itu menafsirkan tulisan Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Saya akan bacakan Kolose 3 ayat yang kelima. Di situ Rasul Paulus menyatakan bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, antara lain percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan,
yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi segala sesuatu yang bersifat daging, ya, atau apa namanya, duniawi, atau kalau dalam bahasa apa namanya, Yunani adalah epites kes earthly, itu maksudnya adalah hal-hal yang terdiri dari percampuran, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Nah, itulah yang disebut sebagai pertama keserakahan itulah greed, inilah yang akhirnya memacu timbulnya passions atau hawa nafsu. Kemudian dari hawa nafsu itu akan menimbulkan nafsu jahat, evil desire. Ini artinya kita menerima jiwa kita tuh, pikiran kita tuh menerima hawa nafsu tersebut sehingga menjadi evil desire atau nafsu jahat, and then menghasilkan impatient atau patience. Nah, dalam terjemahan tadi itulah yang disebut sebagai apa namanya, hawa nafsu, ya. Jadi keserakahan menimbulkan nafsu jahat menghasilkan hawa nafsu atau patience, ya. Jadi ada greed, and then keserakahan, nafsu jahat, terus menghasilkan hawa nafsu. Nah, dari hawa nafsu itu akhirnya naik menjadi dosa, itu yang disebut dengan uncleanness atau kenajisan, ya. Dan dari kenajisan itu akhirnya menghasilkan kecemaran. Artinya ini sudah committing of sins, ya. Jadi ada sesuatu yang mendorong melahirkan keserakahan itu. Ya, ini biasanya adalah demons atau memory, ya, atau thought atau free thought, ya. Jadi ini seperti godaan-godaan dari iblis, dari hal-hal duniawi yang masuk melalui indera kita, ya, seperti misalnya keserakahan akan uang, kemudian akan perempuan dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang menimbulkan passion, misalnya seperti greed tadi. Nah, keserakahan akhirnya akan masuk lagi lebih dalam, di mana kita menerima passion tersebut atau misalnya keserakahan tadi itu akhirnya mengotori nafsu kita menjadi nafsu jahat, evil desire. Nah, dari evil desire inilah yang akhirnya mengimpatience our thought, melahirkan yang disebut Rasul Paulus itu passion atau hawa nafsu. Kalau terminologinya Maximus itu disebut impatient of thought. And then dari situ hawa nafsu akan menimbulkan kecemaran. Kecemaran inilah yang kenajisan atau uncleanness, ya. Ini yang disebut the action to sin, and then menghasilkan apa namanya, percabulan, itu yang disebut committing of sin, artinya sin di dalam tindakan, ya. Ya, kalau terminologi Rasul Paulus menurut Kolose 3 ayat 5 yaitu greed, keserakahan, menimbulkan nafsu jahat, menimbulkan hawa nafsu, kemudian dari hawa nafsu itu menimbulkan kecemaran dan kenajisan, dan akhirnya kenajisan ada kecemaran dan percabulan. Ini terminologi Rasul Paulus menurut Kolose 3 ayat 5, ya. Jadi dari keserakahan mendatangkan nafsu jahat, mendatangkan hawa nafsu, kemudian kenajisan dan kecemaran. Nah, kecemaran inilah dosa yang dilakukan atau percabulan inilah dosa yang dilakukan oleh perbuatan. Nah, istilah Maximus ini adalah ada sesuatu yang mendorong timbulnya passions, itulah memori atau demons atau memori atau demons, and then menghasilkan yang namanya apa namanya, passions yang tersembunyi di dalam jiwa, atau di sini kita menerima thought and the desire atau lingering in intellect, and then menghasilkan impatient of thought. Nah, bagi Rasul Paulus itu seperti hawa nafsu, impatient of thought itu berarti passion itu mulai muncul, passion itu tidak diatasi. Nah, akhirnya terjadi actions to sin, artinya ini intellect actions atau action in the mind,
And then in the mind, sin in action, atau ini adalah satu istilah committing of sin. Ya, misalnya dalam terminologi Paulus itu misalnya percampuran. Jadi percampuran itu akibat timbul dari kenajisan. Nah, kenajisan itu atau kecemaran itu timbul dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu timbul dari nafsu jahat. Nafsu jahat itu berasal dari keserakahan. Kemudian di bagian yang lain, di dalam First Century tentang kasih juga, ya poin ke-84, Maximus juga menjelaskan bahwa hal-hal yang menimbulkan greed ini atau patience ini adalah memory atau demons yang akhirnya menaklukkan intelek. Disinilah timbulnya patience ya atau hawa nafsu, kemudian menaklukkan intelek dan akibatnya adalah dosa dalam tindakan atau dalam perbuatan. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan proses lahirnya dosa itu adalah mulai dari memori atau demons, ya, and then menghasilkan thought atau pikiran-pikiran jahat, logismoi. Logismoi mendatangkan patience atau hawa nafsu itulah mendatangkan impassional thought, and then akan actions to sin, kemudian terjadi sin in the mind, dan terakhir sin in action. Nah, ini adalah proses dan terminologi bagaimana terjadinya patience dan dosa di dalam kehidupan seseorang. Kemudian kita lanjutkan ke poin 32. Ada 3 hal yang mendorong kita untuk menjadi kudus, yaitu yang pertama adalah natural instinct, yang kedua adalah angelic powers atau kekuatan malaikat, dan yang ketiga adalah probity of intention. Nah, natural instinct itu mendorong kita ketika sebagai contoh, misalnya kita bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan untuk mereka, ya. Dan ini misalnya dalam Lukas 6 ayat 31. Saya akan bacakan dalam Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, ini adalah natural instinct yang dimiliki oleh semua orang. Tentu kita ingin melakukan segala sesuatu terhadap diri kita, sama seperti supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepadanya. Tentu kita menghendaki orang itu berbuat baik kepada kita, maka demikian juga kita berbuat baik kepada mereka. Itu adalah natural instinct yang mendorong kita menjadi holy. And then yang kedua adalah angelic powers. Nah, angelic power ini adalah yang mendorong kita, ya, di mana kita terdorong untuk melakukan sesuatu yang layak, ya, yang bernilai, yang baik. Walaupun terkadang kita melakukannya tanpa paksaan gitu ya. Jadi sesuatu yang memang terdorong untuk melakukan sesuatu yang layak untuk orang lain, itu angelic power. Dan yang ketiga adalah satu intensi yang baik, di mana kita bisa membedakan antara yang baik dan jahat. Kemudian kita memilih yang baik. Ya, jadi yang pertama kita punya naruri yang alamiah, yang kedua kita punya kekuatan malaikat, yang ketiga kita punya satu kejujuran, ya, probity, kejujuran di dalam niat kita. Nah, kalau kekuatan malaikat itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang berharga, karena memang kita menemukan sesuatu yang membuat kita maju atau terdorong, terbantu. Kemudian yang ketiga, kita bisa didorong oleh niat yang jujur, ya. Di antara kita bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, lalu kita dengan niat kita memilih yang baik. Nah, itu adalah
3 hal yang membuat kita melakukan sesuatu yang baik. Demikian juga ada 3 hal yang mendorong kita tuh berbuat jahat, yaitu tadi passion, hawa nafsu, kemudian iblis, dan yang ketiga adalah sinfulness intention atau intensi keberdosaan kita, ya, kecenderungan kita berbuat dosa. Nah, hawa nafsu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang di luar eh, nalar berpikir kita, ya. Misalnya makanan itu atau perempuan itu harusnya makanan itu yang sesuatu cukup bagi kita, tetapi kita merasa makan terus menerus tidak cukup dan tidak cukup. Ini adalah beyond yang unreasonable. Nah, itu patience, ya. Atau dengan perempuan gitu ya. Misalnya dia sudah punya istri tetapi dia masih juga terikat kepada perempuan lain di luar pernikahan dia. Nah, ini adalah passion, sesuatu yang beyond what is reasonable. And then yang kedua adalah demons impel, dorongan iblis yang membuat kita tidak bisa berjaga lalu menyerang kita dan akhirnya menyerang passion itu dan kita akhirnya melakukan sesuatu yang berdosa. Dan kemudian sinfulness intention inilah kita tahu sesuatu itu baik tetapi kita memilih yang jahat. Sama seperti tadi ada probity intention tapi juga ada sinfulness intention. Lalu ada angelic power tapi juga ada tantangan dari demons power. Kemudian dalam diri kita ada natural instinct, ya. Dalam Lukas 6 ayat 31 kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita juga melakukan hal yang demikian. Tetapi itu mendapat tantangan dari patience, ya, atau hawa nafsu tadi. Kemudian poin 34, Maximus mengatakan bahwa upah dari melakukan hal-hal yang baik, ya, itu adalah mendatangkan dispassion dan spiritual knowledge, ya. Sebab dispassion dan spiritual knowledge ini adalah mediators terhadap kerajaan surga. Sama seperti patience dan ignorance itu adalah mediator terhadap hukuman yang kekal. Nah, kita mencari dispassion dan spiritual knowledge ini, ya, untuk keselamatan kita, bukan untuk sesuatu yang ya, yang tidak ada kaitannya dengan kita, tetapi kita meminta itu, melakukan itu, ya, untuk sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan itu dilakukan, ya, ketika kita terus meminta, ya. Nah, di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga di situ dikatakan, Yakobus 4 ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, ya. Jadi kita mencari apa yang benar itu bukan untuk kemuliaan kita sendiri, karena itu kita bisa salah, ya. Sehingga di sini Maximus mengatakan kamu meminta tetapi tidak menerima karena kamu salah meminta. Oke. Kemudian kita masuk ke poin 35. Banyak tindakan-tindakan manusia good in themselves, baik pada dirinya, tetapi sebetulnya itu menjadi tidak baik karena motivasi yang keliru. Misalnya berpuasa ataupun berdoa, bermazmur, ya, charity, hospitality, itu by nature is good gitu. But ketika dilakukan untuk kesombongan atau menonjolkan diri, akhirnya mereka menjadi tidak baik lagi. Oke, jadi motivasi, ya, motif dibalik perbuatan yang pada dasarnya baik, misalnya berpuasa dan berdoa, itu
itu harus dibarengi dengan motivasi, bukan untuk self glory atau self esteem ya. Kemudian poin ke-36, di dalam segala hal yang kita lakukan, Allah akan mencari di balik tindakan kita itu, yaitu motivasinya. Allah akan melihat motivasi dari segala hal yang kita lakukan. Nah, ini benar sekali ya, sesuai tadi kalau kita berdoa tetapi motivasinya salah, atau kita salah berdoa tadi, maka tentu itu akan hanya mendatangkan human glory ya, bukan sesuatu yang pada dasarnya itu baik gitu. Sehingga kita di sini harus hati-hati bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang baik, kita harus mengecek motivasinya ya, apakah itu diliputi oleh patience dan ignorance atau diliputi oleh spiritual knowledge yang benar ya, apakah itu diliputi oleh human glory atau atau itu diliputi oleh sesuatu yang good motivation ya. Dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan sekali lagi, kita berdoa sesuatu yang bagus, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa? Karena salah berdoa ya. Sebab kamu meminta untuk sesuatu yang kamu memuaskan hawa nafsumu. Dan inilah yang akhirnya hawa nafsu dan ignorance itu akhirnya yang membuat kita itu menerima eternal punishment. Jadi bukan hal yang mendatangkan kebaikan kepada kita. So we have to be careful that bahwa sesuatu human activity yang mungkin pada dasarnya itu baik, tetapi ketika salah dilakukan, ya, yang diliputi oleh hawa nafsu, self esteem, maka itu menjadi not good, tidak baik. Poin ke-37, ketika kita mendengar bunyi firman Tuhan seperti ini, di dalam Mazmur 62 ayat 12 versi Septuaginta, ya, those shall render to every man according to his work. Ya, janganlah berpikir bahwa Allah itu akan memberkati ketika sesuatu dilakukan dengan tujuan yang salah. Tetapi Allah akan memberkati ketika kita melakukannya dengan satu tujuan yang baik. Oke, jadi Allah melihat the purpose and the motivation, the motive and the purpose in every actions of us. Gitu. Kemudian poin 38, tindakan dari si jahat itu mengambil dua bentuk. Ya, yang pertama adalah dia akan mempengaruhi kita untuk selalu bangga ya, menjelaskan atau membanggakan achievement kita sendiri ya, bukan membanggakan akan karya Allah, tetapi usaha kita sendiri. Nah, ini adalah salah satu demon pride yang selalu diberikan kepada kita. Jadi ini kayak seperti pride yang akan menghancurkan kita. Kita membanggakan our achievement, not to God. Di sini dikatakan. Yang padahal dia adalah pemberi dari semua kebaikan dan penolong dari setiap perbuatan kita. Kemudian yang kedua adalah kita pada akhirnya akan selalu mengatakan kita tidak berbuat apa-apa, tetapi kita menyombongkan apa yang kita tidak memiliki. Ya, kita lack of achievement, tetapi kita membanggakan itu. Nah, ini adalah satu vainglory yang lebih buruk lagi. Ya, jadi ini two form, dua bentuk, yaitu kita membanggakan our achievement, tetapi sisi lain kita membanggakan our lack of achievement. Ya, nah ini yang dikerjakan the demons of pride di dalam diri kita. Kemudian 39, kita yang tahu akan
kelemahan kita, ya, akan memiliki satu pengalaman untuk menerima divine power. Nah, orang seperti ini adalah mereka yang memiliki segala sesuatu, ya, melalui divine power ini akan melakukan segala sesuatu untuk to achieve, ya, untuk mencapai sesuatu, ya, karena dia tahu bahwa Allah akan menolong dia dan membebaskan dia dari segala hawa nafsu dan kesulitan. Nah, jadi kita mesti come to know the weakness, menyadari di mana kelemahan kita, dan kita meminta akan divine power untuk melakukan hal menaklukkan segala kelemahan kita, ya. Dan kita percaya ini adalah providensia dia yang akan membebaskan kita dari segala hawa nafsunya, ya. Kemudian poin ke-40, kita bisa bertumbuh menjadi sombong ketika apa namanya, patience itu tidak lagi menguasai kita. Hati-hati, kita bisa mendatangkan satu kesombongan gitu. Nah, dan di situ iblis jelas sudah bekerja, ya. Walaupun kita bangga akan kebaikan kita, kerendahan hati kita, itu hati-hati, karena di situ juga iblis akan membangkitkan kesombongan itu. Nah, hampir setiap dosa, ya, itu selalu berkaitan dengan yang namanya kenikmatan sensual. Oke. Nah, sensual pressure itu diatasi dengan kerja keras, ya. Dan memang tentu juga dengan pertobatan. Nah, kita dalam 1 Korintus 11 ayat 31 dan 32, ya, kita tidak boleh bahwa menghakimi, ya, karena kita akan dihakimi. Tapi ketika kamu dihakimi, oke, kita baca 1 Korintus 11 dalam terjemahan Indonesianya, ya, ayat 31 dan 32. Di situ dikatakan kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia, ya. Dan inilah apa namanya yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita, ya, bahwa kita sensual pressure itu harus diatasi dengan hardship and apa namanya, repentance. 42, ketika cobaan itu menimpa kita tanpa terduga, janganlah kita menyalahkan orang lain, ya, tapi selidikilah apa yang menyebabkan itu terjadi. Dan maka kita akan menemukan cara untuk mengatasinya. Gitu. 43, ketika kita memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, kita tidak boleh lengah atau membiarkan itu. Tapi kita harus menolaknya dengan usaha keras kita. Sehingga kamu bisa humble dan menolak kesombongan. 44, ketika kita diuji oleh kesenangan, ya, kadang-kadang bisa juga sesuatu yang menyulitkan ataupun penderitaan yang bersifat fisik, ya. Tapi dengan apa namanya, pertolongan atau hiburan dari the physician our soul, yaitu Yesus itu sendiri, maka dia akan menyembuhkan kita menurut apa yang menyebabkan patience yang ada di dalam jiwa kita, ya. Sehingga memang kita harus meminta prescription, ya, petunjuk dari the doctor, the physicians our souls. 45, ketika cobaan-cobaan itu datang kepada kita, ya kan, dan membuat kita akhirnya committed in sins, ya. Nah, kita mesti menyadari bahwa itu kita alami, dan sama seperti Ayub juga mengalami. Problemnya adalah bagaimana kita
bisa menghilangkan, eradicate sins ya, yang seringkali committed. Nah, tadi kalau kita kembali kepada the process of sins ini, ketika terjadi impatient thought, jangan sampai sin in the mind and sin in action. Kita bisa cut di sini dengan cara tadi apa namanya, bagaimana kita punya apa namanya, satu kewaspadaan ya, kita bisa eradicate and then kita bisa mengatasi itu, jangan sampai sin itu absence to the mind and action gitu. 46 kita yang memang sungguh-sungguh mau mengatasi dan mengikuti anjuran dari Allah, ya kita akan dengan sukacita akan menahan suffering, penderitaan yang bisa diakibatkan dari patience tersebut, ya. Tetapi kita mesti ingat bahwa ada God's providence sehingga kita bisa mengatasinya itu, and then maka dosa itu bisa dikoreksi, and then kita bisa apa namanya, hardship ya, walaupun kita mesti menderita. Jadi bagi Maximus, bagaimana kita mengatasi passion tersebut adalah harus melalui satu hardship ya, dia sering katakan hardship harus bisa apa namanya, memiliki divine prescription hardship ya, untuk mengatasi passion dan dosa itu. Kemudian 47, hal-hal yang bisa menghentikan patience dan tidak membiarkan itu bertumbuh jadi dosa adalah kita apa namanya, menaklukkan mereka. Kata Rasul Paulus, mematikan mereka. Ya, seperti contoh misalnya dengan cara hardship yang dia tawarkan adalah fasting, labor, vigil, ya. Nah, sehingga dengan demikian passion itu tidak akan bisa bertumbuh. Oke, kita bisa melakukan contemplation, prayer, and then punya kerinduan kepada Allah untuk menaklukkan hal-hal tersebut. Ya, seperti tadi hal-hal duniawi, hawa nafsu, percabulan, keserakahan dan sebagainya. Kita bisa melakukan itu. Misalnya juga dengan dosa anger gitu ya. Kita bisa melakukannya dengan apa namanya, melakukan dengan forbearance, freedom ya, from rancor, gentleness ya. Nah, itu kita bisa mencegah apa yang namanya apa hawa nafsu tadi. And then kita lakukan yang namanya love, charity, kindness, and compassion, itu akan menghilangkan apa namanya, patience tadi. So, yang pertama memang ini pertempuran di dalam hati, ya, fasting, labor, virgil, intense longing, oke. Okay? Nah, itu bisa mencegah. And then tapi kita juga mesti bergerak, ya, mencegah itu bertumbuh dengan kasih, charity, ya, atau sedekah, kemudian murah hati dan punya belas kasihan. 48, ketika intelek kita terus constantly bersama, desire dari intelek itu akan bertumbuh menghasilkan yang namanya longing for God, ya, merindukan Allah. Dan ini apa namanya, emosi kita akan ditransform menjadi divine love, kasih yang ilahi. Nah, ketika kita punya continual participation ya di dalam divine radiance, maka intelek kita akan menjadi dipenuhi oleh terang, dan ini akhirnya menyatukan kembali aspek-aspek dari jiwa yang bisa jatuh ke dalam dosa itu diarahkan kepada Allah, dan ini akhirnya apa namanya,
baik itu kerinduan, aspek emosi, and then intellect itu penuh dengan terang. Emosi kita tuh merindukan Allah, intelek kita terang atau pikiran kita terang, dan kemudian desire kita itu akhirnya bisa diarahkan kepada hal-hal yang ilahi, menjauh dari hal-hal yang duniawi. Oke, jadi kuncinya adalah bagaimana Maximus itu menekankan eh, intelek ini jangan sampai dikukung oleh patience atau akhirnya menjadi impatient thought. Nah, kalau ini terjadi, maka ini bisa terjadi dosa di dalam intelek dan dosa di dalam perbuatan. Nah, kuncinya adalah bagaimana intelek ini, nus ini tidak terkukung oleh patience. Nah, caranya adalah constantly with God, terus bersama dengan Allah di dalam satu hardship, ya, usaha keras, and then like fasting, vigils, ya, berpuasa, berdoa, contemplation, prayer, ya, intense longing for God. Itulah yang membuat intelek kita constantly with God. Nah, efeknya adalah intelek yang constantly with God itu, maka aspek di apa namanya, aspek emosi itu akan diubah, akhirnya kita punya satu divine love atau kasih ilahi, and then aspek itu emosi. Yang kedua, aspek desire itu akhirnya melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi Allah. And then yang ketiga adalah aspek intelek itu akan longing for him, ya. Nah, ini yang dikatakan. Jadi kalau intelek kita constant with God, maka desire, and then emotions, and then our reason itu akan longing for God, akan penuh dengan divine love, and then light, gitu. Ya, jadi desire akan longing for God, insensitive itu akan punya divine love, and then intellect akan dipenuhi dengan terang. Nah, ini hal yang penting sekali, ya, untuk mengatasi passion tersebut. Sehingga kalau ini tidak lepas, intelek kita lepas dari Allah, maka ini akan terus berlanjut, ya. Jadi memori atau demons itu akan menghasilkan logismoi. Logismoi itu akan menaklukkan intelek kita. Kalau intelek di sini kalah, akan menghasilkan patience yang muncul dan akhirnya menguasai intelek itu, dan akibatnya sin in the mind and sin in actions, atau dosa di dalam intelek, nus, dan perbuatan. Nah, tetapi kalau kita bisa mengatasi apa namanya, memori atau demons atau apa namanya, logismoi ini dengan intelek yang constantly with God, maka ya di dalam hardship tadi, di dalam kontemplasi, prayer, fasting, vigils, ya, dan sebagainya itu, maka desire kita akan merindukan Allah, longing for God, bukan lagi sesuatu yang worldly things, ya. Worldly thing itu tadi kayak keserakahan, pencemaran, hawa nafsu, atau apa namanya, percabulan gitu. Tapi desire kita itu akan diarahkan untuk merindukan Allah, ya, longing for God. And then aspek emosi kita akan ditransform menjadi divine love, punya eros, ya, burning eros, emosi yang kasih Allah yang kayak membakar kita. Dan yang ketiga adalah intelek itu sendiri akan dipenuhi dengan terang. That's very important here, ya. Jadi so our intellect must constantly with God in hardship labor, and then our desire
intense longing for God, lalu intensi kita atau emosi kita akan menjadi divine love, dan intellect itu sendiri akan fill with light, akan diterangi. 49. Nah, jika kita tidak punya emosi untuk hal-hal tidak punya emosi dalam pengertian marah terhadap hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa, atau tidak marah terhadap hal-hal yang membuat kita melawan dan tidak mengasihi Allah, ini berarti kita kekurangan kasih, lacking love, ya. Jadi love itu bagi Maximus kaitannya itu dengan masalah insensitiveness, ya, masalah emosi, ya. Bagaimana insensif itu aspek emosi itu bisa aspek marah itu bisa muncul ketika kita tuh melakukan hal-hal yang melanggar atau yang berdosa terhadap Allah. Nah, jadi ada angry yang muncul, ya, dan ini berarti kita punya kasih. Tapi kalau kita tidak punya itu, kita lacking of love, ya. Misalnya kita bisa bandingkan dalam Roma 12 ayat 17, kita coba buka Roma 12 ayat 17. Paulus menuliskan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang, ya. Nah, ini kita bisa melakukan bahkan hal-hal yang kepada mereka yang membenci kita atau melakukan hal yang jahat kepada kita. Dan ini adalah sesuatu yang baik, ya, untuk exercise our emotions here, ya. Jadi kalau kita memang dengan marah kita membalas satu kejahatan itu, ini kata Maximus kita lacking love, gitu. Tapi bagaimana kita menguasai emosi kita, jangan sampai itu mendatangkan emosi yang mendatangkan yang impatient thought. Jadi emosi kita itu dikukung oleh patience, maka ya akibatnya ini sin in the mind and sin in action. Nah, kalau thought atau passion itu akhirnya mengukung our emotion, our intellect, our desire, itu akhirnya access to sin. Dan bagi Rasul Paulus itu sebetulnya sesuatu yang sudah cemar, gitu, karena ini sudah access to sin in the mind, dan sebentar akan terjadi sin in actions, gitu. Nah, memang misalnya ujiannya adalah ketika kita misalnya melakukan yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 17 itu, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, ini tujuannya adalah memang ketika orang berbuat jahat kepada kita, maka kita akan anger, akan punya emosi, lalu kita ingin membalas kejahatan tersebut kembali kepada dia, atau kita mau balas dendam. Nah, balas dendam dengan emosi yang seperti itu tuh sebetulnya sudah sesuatu yang access to sin, emosi yang memang sudah tercemar, gitu. Dan emosi yang tercemar, maka pasti kita akan melakukan apa yang jahat bagi semua orang, bagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan itulah yang menyebabkan kita akan terus menerus berdosa, ya. Karena balas dendam tadi yang ya yang tidak akan pernah berhenti, gitu ya, kalau saling membalas begitu. Tetapi Maximus di sini mengajarkan kepada kita bagaimana kita punya emosi tetapi yang divine love, emosi tetapi yang bukan dikukung oleh passion tadi, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan tadi, tetapi justru do good, ya, melakukan hal yang baik, divine love tadi, terhadap mereka yang menjahati kita atau yang memusuhi, yang membenci kita. Matius 5 ayat 44. Sehingga our emotions, our intellect itu tidak
absence to sin, tetapi lindungi itu oleh divine love tadi, terlindungi oleh terang tadi, terlindungi oleh longing for God tadi. Tidak, intelek kita atau emosi kita itu tidak absence to sin, ya, tetapi dilindungi oleh the providency of God, yaitu divine eros-nya, longing for God-nya, and then the light of God tadi. Ya, dengan cara bagaimana kita menjaga intelek tadi, ya, atau intelek and then emotion tadi, and then desire tadi itu constantly with God, ya, sehingga emosi kita itu enggak terkukung oleh patience, tetapi oleh divine love, sehingga kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu. Nah, ini adalah hal yang diinginkan oleh Allah, dan memang ini perlu hardship, perlu usaha keras dari kita. Itulah sebabnya kita perlu di sini Maximus mengatakan forbearance, freedom, ya, untuk membebaskan tekun dan bebas dari segala kecurangan gitu. Kita harus bisa menumbuhkan yang namanya charity, kindness, compassion terhadap semua hal. Itulah yang dia katakan kita harus melakukan yang disebut hardship. Dan untuk melakukan hardship ini ya kita bisa suffer, kita bisa menderita, ya. Tetapi kita menderita dengan gladly, ya, dengan joyfully, walaupun itu mengalami satu suffering. Kenapa? Karena kita memang mengandalkan the divine prescription tadi, yang kita tahu kita tuh sering sakit dan kita perlu prescription, kita perlu resep, ya, dari Allah. Kenapa? Karena dia adalah the physicians our souls, ya, dia adalah tabib bagi jiwa kita yang bisa menyembuhkan hal-hal tersebut. Jadi memang ketika patient itu muncul, itu kan seperti kayak satu penyakit, ya, penyakit yang menyerang jiwa. Nah, penyakit itu harus diobati dengan obat dari Kristus atau resep prescription dari dokter jiwa kita, yaitu Kristus. Dan penyakit itu memang kata Maximus itu tersembunyi di dalam jiwa, ya, sehingga memang obat itu harus masuk ke dalam jiwa kita untuk menyembuhkan the patients tersebut. Jadi bagi Maximus bahwa patient itu memang ya tersembunyi, ada tersembunyi di dalam jiwa kita, dan itulah yang akhirnya membangkitkan yang namanya patience. Nah, patience itu akan menguasai intelek, ya, atau mind, dan segala tindakan atau anggota tubuh kita. Nah, ini dia. Oleh sebab itu dia mengatakan kita mesti menggunakan by means of his prescriptions, ya. Nah, prescription atau resep dari the physician of soul inilah yang bisa menyembuhkan penyebab dari penyakit tersebut. Sama seperti kita sakit, kita tentu membutuhkan obat untuk menyembuhkan sakit, ya. Sama seperti penyakit jiwa itu atau patience itu harus disembuhkan dengan prescription of the physician of souls. Nah, tentu prescription itu seperti apa? Seperti ya di saat saudara mendengar pengajaran seperti ini adalah satu prescription of the physician of our souls, ya. Sehingga kita bisa menjalani meminum obat tersebut. Tetapi waktu kita mendapatkan prescription itu, ya, itu bisa bisa menyebabkan yang namanya physical suffering, ya. Kita bisa suffers
atau kita harus melakukannya secara hardship, secara sungguh-sungguh, ya. Jadi kita memang melakukan atau kita memang meminum divine prescription itu obat tadi, sehingga kita harus menanggung the suffering yang bisa ditimbulkan, ya. Mungkin ibaratnya seperti kalau obat itu sangat pahit, ya, tapi itu menyembuhkan, mau nggak mau kita harus meminumnya walaupun itu sangat pahit dan membuat sesuatu yang tidak enak. Nah, saya kira terhadap dosa, terhadap passion itu juga seperti itu. Ya, kita mesti kuncinya adalah bagaimana kita mau menderita, kita mau berusaha keras, ya, melakukan atau meminum divine prescription itu, ya, melakukan atau meminum obat dari resepnya Kristus itu, ya, sehingga itu bisa menaklukkan the patient, subdue the patients. Nah, apa prescriptionnya? Apa divine prescription? Apa resepnya? Dan dia katakan di saya itu bisa ditaklukkan dengan fasting, labor, and vigil. Misalnya kayak kita berpuasa, kita berdoa sepanjang malam, kita berjaga-jaga. Itu hal yang sesuatu yang mungkin tidak mengenakan, ya. Kita seringkali withdrawal, kita tidak mau. Tetapi kita mesti fasting, kita mesti level, kita mesti vigil, mesti contemplate, mesti prayer, supaya menghasilkan longing for God, ya, untuk menaklukkan the patience atau penyakit itu. And then kita mesti memang bertindak kasih, menunjukkan kita tidak serakah terhadap harta materi, kita mesti berbagi, walaupun waktu kita berbagi mungkin hal yang sulit atau tidak enak bagi kita, sama seperti kayak kita minum obat yang pahit itu. Nah, ini adalah semua hal-hal yang kita mesti kerjakan supaya kita bisa apa namanya subdue the patience, ya. Kemudian terakhir yang bagian yang ke-50, jika kita tidak mengasihi sesama kita, ya, ini tidak berarti kita memang membenci dia. Tapi sebaliknya, jika kita tidak membenci dia, ini berarti jika kita tidak mengasihi seseorang, ini berarti kita membenci dia. Sebaliknya, jika kita tidak membenci dia, ini berarti kita mengasihi dia. Nah, oleh sebab itu, kita mesti memilih gitu ya, hate or love gitu ya. Kalau kita tidak, jadi tidak ada yang namanya netral, ya, hanya dua pilihan, yaitu kasih atau benci, ya, sama seperti baik atau jahat. Nah, patience, hawa nafsu, atau tadi ya, divine love tadi. Nah, itulah yang harus kita pilih. Jadi tidak ada di tengah-tengah, tidak membenci atau tidak mengasihi. Tapi we have to choose love or hate. Kalau kita tidak mengasihi orang itu, berarti kita membenci dia. Kalau kita membenci dia, berarti kita tidak mengasihi dia. Nah, kalau kita mengasihi dia, berarti kita tidak membenci dia. Nah, saudara-saudara, kita mesti menyadari hal tersebut. Saya kira ini yang saya bisa bagikan kepada kita semua tentang pengajaran hari ini, the process leading to patience, bagaimana kita punya remedy, punya cara untuk menyembuhkannya dengan hardship, dengan divine prescription, ya, walaupun kita harus mengalami suffering. Mungkin ini yang bisa saya bagikan, semoga ini memberkati kita, menolong kita untuk punya satu kekuatan untuk melawan hawa nafsu yang timbul di dalam jiwa kita. Thank you semuanya. See you next time. Pengajaran part yang kita akan lanjut ke bagian yang kelima. Ya. Thank you semua. God bless us.